Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanata wa ballagha ar-risalah. Wa kashafa Allahu bihil ghummah. Lailuha kanahariha la yazighu anna illa halik. Allahumma jama'na bihi kama amanna bihi wa lam narah warzuqna hawdah wasqina min yadihi syarifati syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sedang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini masih dalam nuansa memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang dari umatnya yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti salawat itu akan diterima oleh Allah. Berbeda dengan doa yang seorang hamba memohon kepada Allah, bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Jadi kalau ada seorang yang bermaksiat lalu meminta ampun kepada Allah, ini semua berpulang kepada Allah, bisa jadi diterima, bisa jadi tidak diterima. Akan tetapi kalau kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dijamin diterima walaupun ucapan itu keluar dari mulut seorang yang sangat banyak maksiatnya. Dan karena itu dalam kesempatan dan momen kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana-mana orang menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sepatutnya selalu teringat untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sedikit dari hal-hal yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pada diri umat selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah membayangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau enak sekali beliau. Ya. Beliau bisa menikah lebih dari 4 orang. Kemudian beliau layaknya seorang raja, ya, seorang pemimpin. Semua orang taat kepada beliau, semua orang patuh kepada beliau. Mungkin yang selama ini mungkin kita pernah terbesit di hati kita mengatakan. Ya. Mengatakan nyojit ke lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bukan hanya jamaah, saya sendiri pernah merasakan demikian. Ya. Mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin sisi yang selama ini terlihat karena manusia ini memang condong untuk melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Rumput tetangga lebih hijau, ya, daripada rumput yang ada di rumah kita. Takalan umur togok lebih lega, rumah gak lebih lega, padahal rumah kita juga belum dikategorikan tidak lega. Ya. Itu kecondongan umumnya manusia. Coba kita perhatikan dari sisi lain yang barangkali kita tidak pernah terbayangkan yang ada pada diri Rasulullah SAW yang selama ini kita anggap mengadat dengan Rasulullah SAW. Jika selama ini kita membayangkan beliau contoh kecil, bisa menikah lebih dari 4 orang. Daripada saat Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW untuk memerintahkan umat beliau supaya yang memiliki istri lebih dari 4 orang agar menceraikan mereka, kemudian menyisakan 4 orang. Itu hukum yang berlaku pada
selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceraikan semuanya, yang disisakan adalah 4 orang. Kalau di 4 orang ini ada salah satunya yang meninggal dunia, maka si suami ini boleh menikahi istri yang lain sehingga menggenapkan 4 orang lagi. Meninggal lagi, boleh dinikahi lagi sehingga menggenapkan 4 orang lagi. Tapi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat ayat ini diturunkan oleh Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', nikahilah oleh kalian wahai kaum muslimin wanita-wanita yang kalian sukai, 1 atau 2 atau 3 atau 4. Pada saat ayat ini diturunkan, Rasulullah di sisi yang lain diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh menikahi lebih dari istri yang sudah ada. Jadi pada saat ayat itu diturunkan, Rasulullah memiliki 9 orang istri. Dalam waktu yang berdekatan, Allah memerintahkan kepada Rasul, la yahillu laka an-nisa'u min ba'du. Tidak halal bagimu wahai Muhammad untuk menikahi wanita setelah mereka. Ya, tidak halal lagi. Jadi yang ada pada Rasulullah SAW pada saat itu 9 orang. Tidak boleh Rasulullah menambahkan melebihi dari yang sudah ada. Kalau meninggal, enggak boleh ditambah 1 lagi untuk digenapkan 9. Kalau umpamanya semuanya ditakdirkan oleh Allah, ummahatul mukminin meninggal pada saat Rasulullah masih hidup, ya, kalau umpamanya Rasulullah tidak boleh menikahi dengan 1 wanita pun. Ya, mungkin selama ini kita membayangkan mengatakan Nabi jika kawin ke mana galak. Ya. Tapi ini adalah pembatasan. Karena pernikahan Nabi dengan para wanita yang tergolong banyak itu semua ada hikmahnya. Bukan didasari atas syahwat semata, ya. Maka Rasulullah di masa beliau masih muda-mudanya, di umur beliau 40 tahun, 45 tahun, beliau cuma memiliki seorang istri, yaitu Siti Khadijah yang sudah tua lagi. Kemudian setelah Rasulullah diizinkan di kemudian, setelah meninggal Khadijah, Rasulullah baru menikahi beberapa istri yang lain. Itu sesuai dengan kondisi. Ada yang dinikahi untuk menarik perhatian satu komunitas masyarakat agar mereka masuk Islam, seperti dinikahinya Sofiyah yang latar belakang beliau dari bangsa Yahudi. Kemudian Raihanah juga seorang Yahudi, dengan tujuan supaya pada saat selesai terjadi peperangan, karena Sofiyah ini adalah salah seorang yang menjadi tawanan perang. Beliau diminta oleh seorang sahabat namanya Duhyah Al-Kalbi, yang pernah diceritakan oleh Ustaz Mizaj, kalau Jibril berpura-pura atau sebagai seorang manusia, maka Jibril akan datang berupa seorang manusia yang serupa dengan Duhyah ini. Duhyah ini pernah bertanya kepada Rasulullah untuk diberi seorang tawanan perang di perang Khaybar. Kemudian beliau memilih Sofiyah. Kemudian para sahabat yang lain datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, hanya Sofiyahnya yang cocok geron, ya, karena beliau ini anak seorang raja. Dan kemudian diminta izin oleh Rasulullah, sehingga kemudian diambil oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menikah dengan seorang tawanan perang Yahudi ini, tentu saja para sahabat yang tadinya sudah punya tawanan masing-masing dari kalangan Yahudi malu, ya, nyuhana mangannya terjadikan tawanan dari keluarga istri Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat akhirnya karena malu dengan Rasulullah melepaskan.
Ini cara Rasulullah untuk menarik perhatian masyarakat Yahudi supaya mereka tertarik dengan Islam. Demikian juga Rasulullah pada saat menikah dengan Raihanah dan istri-istri yang lain yang latar belakang mereka dari masyarakat Yahudi. Kemudian yang perlu dilihat juga, Rasulullah tidak halal bagi Rasulullah SAW menikah wanita dari Kitabiyah. Ya. Kalau setelah Rasulullah boleh menikah orang Yahudi, boleh menikah orang Nasrani, tapi pada diri Rasulullah tidak diizinkan kepada beliau menikahi orang Yahudi dalam agama Yahudi. Tapi kalau dia masuk Islam seperti Sofia, itu dibolehkan. Tapi kalau dia tetap di dalam agama Yahudinya atau tetap dalam agama Nasraninya, itu tidak diizinkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk dinikahi mereka. Berbeda dengan para sahabat. Sahabat diizinkan, kita juga diizinkan. Bahkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu punya istri yang ahlul kitab, ya, tidak masuk Islam. Dia tetap dalam ahlul kitab. Tapi pada diri Rasulullah tidak diizinkan. Kemudian Rasulullah sisi lain yang mungkin tidak terlihat di mata kita, mungkin yang selama ini kalian yang mangat-mangat mentang, Rasulullah qiyamul lail, salat tahajud bagi diri Rasulullah adalah kewajiban. Ya, kewajiban. Dan tidak mudah seseorang itu untuk melakukan salat tahajud terus-menerus. Mungkin dia mengat umar dak jidlong lagi Rasulullah kan cukup mengat. Ya. Buka jid tapi tahajud tapi. Ya. Salat tahajud terus-menerus tiap malam karena kewajiban. Kemudian ketika bahkan Rasulullah salat tahajud itu sampai kakinya itu terluka. Ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosamu? Kenapa engkau melakukan salat yang begitu panjang sehingga menyusahkan dirimu sendiri? Afala akuna abdan syakura." Ya. Rasulullah ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian di sisi lain, Rasulullah SAW di akhir hayat beliau dicoba dengan satu kesakitan. Kita sudah pernah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW menjelang wafat itu ada sekian hari Rasulullah ditimpa dengan kesakitan yang sangat sakit. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud pada suatu hari datang ke rumah Rasulullah. Ini sekitar 3 atau 4 hari Rasulullah wafat. Melihat Rasulullah sakit sekali. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, inni araka tu'aku wa'kan syadidan." Saya melihat engkau merasa sakit dengan sakit yang sangat sakit. Ya, wa'kan syadidan. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ajal." Ya, betul. Saya menimpa kesakitan yang sangat sakit. Afi dzalika laka ajrun ya Rasulullah? Dalam kondisimu yang seperti ini, apakah Allah memberikan pahala bagimu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am." Ya. Ma min 'abdin yusabu bi bala'in aw adan illa khattallahu min khatayahu. Ya, tidak ada seorang hamba yang ditimpa dengan sebuah penyakit atau kesusahan apapun, melainkan Allah akan menggugurkan dosa si hamba itu. Ya, seperti digugurnya dedaunan yang ada pada sebuah pohon. Kemudian ada riwayat lain. Ada sekelompok wanita di saat Rasulullah SAW ditimpa sakit itu berkunjung ke rumah Rasulullah. Ini wanita juga berkunjung ke rumah Rasulullah SAW pada saat beliau sakit. Jadi tidak terhalang, tidak ada larangan ya wanita itu untuk berkunjung ke rumah orang sakit.
Ini diriwayatkan oleh Fatimah binti Al-Yamman, adik dari Hudzaifah bin Al-Yamman. Beliau datang dengan sekelompok teman-teman beliau dari kalangan perempuan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Rasulullah sakit. Pada saat beliau melihat Rasulullah dalam kondisi sakitnya yang sangat parah itu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta disembuhkan? Apakah anda meminta Allah supaya engkau disembuhkan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Inna min asyaddil bala'i al-anbiya." Orang yang paling susah itu mendapat ujian adalah al-anbiya, kalangan para nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang sederajat yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, yang urutan setelah mereka lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berkata dalam sabda beliau, tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa oleh Allah dengan kesulitan, dengan sebuah penyakit, dengan kesusahan. Bahkan ada dalam hadis lain, duri pun yang masuk ke tangan seseorang itu adalah potensi atau peluang untuk diampunkan dosa oleh Allah. Sekarang kita bertanya, bukankah Rasulullah sudah diampuni oleh Allah? Apakah Allah coba Rasulullah dengan penyakit, sedangkan Rasulullah sudah diampuni dosanya, dosa dahulu dan dosa yang akan datang. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini terbayang sampai mendarah-darah kaki? Bukankah engkau sudah diampuni dosamu?" Ya. Kenapa Allah mencoba Rasulullah dengan penyakit, dengan kesakitan? Kemudian rasa sakit itu karena beliau seorang nabi, itu 2 kali lipat yang dirasakan oleh umat-umat beliau. Jadi sakit Rasulullah itu 2 kali lipat. Wahyu yang turun kepada Rasulullah itu sangat sakit. Beda pikir dengan wahyu mengatakan, sampai berkeringat Nabi di waktu musim dingin. Kalau beliau sedang berada di atas punggung onta, onta itu terduduk. Begitu kerasnya, dahsyatnya pada saat wahyu itu diturunkan. Mungkin juga putra maknanya punggung. Begitulah kira-kira, susah. Jangan dibayangkan mudah. Nabi sakit susah, 2 kali lipat rasa sakit yang dirasakan oleh manusia biasa. Karena Rasulullah SAW qudwatun linnas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi qudwatun hasanah. Jadi Rasulullah sebagai qudwah, sebagai suri teladan, sebagai sosok yang kita pada saat kita sedih, kita melihat, jamun pernah terjadi pada diri Rasulullah. Pada saat kita terasa sakit, umat sakit datang. Jamun Rasulullah 2 kali lebih sakit daripada yang saya rasakan. Walaupun Rasulullah bukan sakit itu untuk diampuni dosa beliau, tapi untuk diangkat lagi derajat beliau, untuk ditambahkan pahala yang sudah ada pada diri beliau. Tapi kalau kita ini hamba-hamba yang lain ini cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang ada pada diri kita. Jadi kita fikir selama umat mengatakan, mengatakan juga Nabi jika mengkawin kibayang galak tu. Tidak. Dibatasi cuma 9 itu. Kalau 9 ini meninggal dunia, enggak boleh lagi Rasulullah menikah. Anak ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah tidak memanfaatkan kesempatan beliau ini yang sedang memiliki kekuasaan. Nyo kekuasaan nak baca rolun. Nyo kumkawin kibayang galak. Nyo kekuasaan nak baca rolun. Nyo harta-harta yang tanah-tanah kosongnya yang dicatat sebagai tanah saya, tanah kerajaan saya. Tidak. Pada saat Rasulullah SAW tidak mewarisi sedikit pun harta kepada keturunan beliau. Nahnu ma'syarul anbiya la nurath. Kami para nabi tidak mewarisi harta yang kami tinggalkan. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan itu sedekah untuk semua kaum muslimin. Mungkin kita ini kalau diberi kesempatan memiliki kekuasaan seperti kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali akan kita lakukan, nyo tanah-tanah igle-igle yang mentang kosong nyo ku catat sebagai nama alun.
nyo ururi nang lagak-lagak kampung nyo kibancara bujuk ke permohlun. Mungkin itu yang kita bayangkan. Nyo kibancara harta yang long tinggalkan untuk anak-anak saya ini cukup ke-7, 10 keturunan. Tapi Rasulullah SAW dengan kesempatan yang luar biasa itu, tidak sedikit pun memanfaatkan untuk kepentingan duniawi. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah betul-betul Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kajian singkat yang kita sampaikan pada pagi subuh yang berbahagia ini menjadi renungan bagi kita di momen Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sering-sering untuk berselawat kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang saya katakan pada di awal ceramah tadi. Bersalawat kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pasti diterima oleh Allah, walaupun itu keluar dari mulut seorang yang sangat buruk. Ya, coba kalau kita seorang yang sangat buruk, punya keinginan bertobat kepada Allah, mungkin tobat kita merasa tidak diterima oleh Allah. Iringkan doa kita bertobat ini dengan memperbanyak salawat, karena salawat ini sudah pasti diterima. Mudah-mudahan dengan diterimanya salawat kita kepada Rasulullah SAW, diterima juga permohonan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.